Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you today? I hope you are all fine and always in a good condition. Alhamdulillah, meet again with me, Mrs. Suharmi, in the English home learning for the 8th graders. In this occasion, I would like to explain to you Chapter 8 entitled What Are You Doing?, in which it will discuss about present continuous tense. Please pay attention to the following slides and enjoy your learning. Learning objectives. After learning the lesson, I hope you are able to 1. Identify the definition and use of present continuous tense. 2. Determine the pattern of present continuous tense. And 3. Determine adverb of time of present continuous tense. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah menyimak penjelasan dari Miss ini nanti, Miss berharap kalian mampu mengidentifikasi definisi dan penggunaan daripada tenses present continuous. Yang kedua, kalian mampu menentukan pola kalimat present continuous tense. Dan yang ketiga, kalian mampu menentukan adverb of time atau kata keterangan waktu yang ada dalam present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous tense is sentence patterns that is used to communicate states or events in progress. Present continuous tense is used to show that an ongoing action is happening now. And present continuous tense is also called as present progressive. Apa yang disebut dengan present continuous tense? Present continuous tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk mengkomunikasikan pernyataan atau kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung. In progress artinya sedang berlangsung. Yang kedua, present continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan itu sedang berlangsung saat ini. Dan yang terakhir, present continuous tense juga disebut sebagai present progressive. Pay attention to the following examples. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Silahkan diperhatikan gambar ini. Penjelasannya ada di sini bahwa para siswa laki-laki dan siswa perempuan sedang sibuk membersihkan ruang kelas. Udin sedang menyapu lantai. Siti sedang mengepel lantai. Lina sedang membersihkan papan tulis. Edo sedang meletakkan buku kembali atau mengembalikan buku ke dalam rak. Dayu sedang mengambil sampah ke tempat sampah yang ada di luar, atau Dayu sedang membuang sampah ke tempat sampah yang ada di luar. Jika kita amati, kelima contoh kalimat di atas mempunyai pola subjek, kemudian diikuti oleh is, yang mana is itu disebut sebagai to be, kemudian diikuti oleh verb ing, kata kerja, yang ditambah dengan akhiran ing. Subjeknya adalah Udin, Siti, Lina, Edo, Dayu. To be-nya adalah is, kemudian verb ing-nya adalah sweeping, berasal dari kata dasar sweep, mopping, dari kata kerja bentuk satu atau kata dasar mop, cleaning, berasal dari verb 1 clean, putting, berasal dari verb 1 put, dan taking, berasal dari verb 1 take. Sehingga kita bisa menyimpulkan secara sekilas bahwa ciri utama kalimat present continuous tense itu mempunyai pola subjek, diikuti oleh to be, diikuti oleh verb ing. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Pay attention to the following examples. Ini masih menjelaskan yang tadi. Number 1, Udin is sweeping the floor. Udin is not sweeping the floor. Is Udin sweeping the floor? Yes, he is. Or yes, he is.
No, he is not. Or no, he isn't. Di sini adalah contoh-contoh perubahan dari kalimat positif menjadi kalimat negatif, kalimat interrogatif, dan juga kemungkinan jawabannya. Kalimat positif, Udin is sweeping the floor. Kalimat negatifnya menjadi Udin is not sweeping the floor. Tinggal menambahkan not di belakang to be. Jika positif artinya Udin sedang menyapu lantai, negatifnya artinya Udin tidak sedang menyapu lantai. Udin tidak sedang menyapu lantai. Kalimat interrogatifnya menjadi is Udin sweeping the floor? Is-nya dipindah ke depan. Apakah Udin sedang menyapu lantai? Jawabannya kemungkinan yes, he is. Ya. Atau bisa disingkat dengan yes, yes. Atau juga bisa kemungkinan jawabannya no, he is not. Tidak. Bisa disingkat dengan no, he isn't. Pada slide ini ditampilkan bagaimana cara mengubah atau membedakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Next, pattern of present continuous tense. There are positive, negative, and interrogative. Positive, the pattern is subject, to be, verb ing, and then object or adverb. For negative, subject, to be, not, verb ing, and then object or adverb. The interrogative is to be, subject, verb ing, and then object or adverb. And for interrogative sentence using question word is who, what, when, where, why, how, etc. The pattern is question word, to be, subject, verb ing, and then object or adverb. Perbedaan antara interrogatif yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini jika kalimat pertanyaan diawali dengan kata apakah, kemudian pola kalimat interrogatif yang paling bawah ini jika kalimat interrogatif atau kalimat bertanya tersebut diawali oleh kata tanya siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Miss sudah pernah menjelaskan macam-macam question word pada video sebelumnya. Kemudian to be di sini sekedar mengulangi bahwa to be dalam present continuous tense itu sama dengan to be dalam present tense. Ada am yang digunakan oleh subjek I saja, kemudian ada is digunakan oleh subjek tunggal yaitu he, she, it, father, Penny, dan subjek atau nama benda lainnya yang jumlahnya hanya satu. And then are digunakan oleh you dan juga subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Ada we, they, father and Benny, father and mother, the students, dan sebagainya. To be sudah pernah Miss jelaskan pada video tentang present tense. Sekarang contoh dalam kalimatnya, kalimat positif. Kalimat positif mempunyai pola subject, to be, verb ing, object, atau adverb. Contoh kalimat bahasa Indonesianya adalah mereka sedang mendengarkan lagu-lagu Jawa. Subjeknya mereka menjadi they, to be-nya adalah are, verb ing-nya listening berasal dari kata listen yang artinya mendengarkan. Kemudian objeknya adalah Japanese songs. They are listening to Japanese songs. Negative sentence. Subject, to be, not, verb ing, and then object or adverb. Mereka tidak sedang mendengarkan lagu-lagu Jawa. Subjeknya adalah they, to be-nya adalah are, kemudian not, verb-nya listen ditambah ing menjadi listening to Japanese songs. They are not listening to Japanese songs. The interrogative. To be, subject, verb ing, object, or adverb. Apakah mereka sedang mendengarkan lagu-lagu Jawa?
Apakahnya menggunakan to be, are, subjeknya they, verbnya listen ditambah ing menjadi listening, to Japanese songs adalah objeknya, sehingga akan menjadi are they listening to Japanese songs. Dan ini adalah kalimat pertanyaan yang menggunakan question word. Question word di sini yang Miss pakai nanti adalah kata di mana atau where. Contoh pertanyaannya adalah di mana mereka sedang mendengarkan lagu-lagu Jawa. Maka question word-nya adalah where are they listening to Japanese song? Questionnya where, to be-nya adalah are, subjeknya they, verbnya listen ditambah ing jadi listening, objeknya Japanese songs. Where are they listening to Japanese songs? Hanya tinggal menambahkan question word di awal kalimat daripada kalimat interrogatif yang pertama. Present continuous tense is also used by instruction begins with look, listen. Bahwa present continuous tense juga digunakan oleh kalimat perintah yang diawali dengan kata look yang artinya lihatlah dan listen yang artinya dengarkan. Contoh kalimatnya adalah look, I am making delicious cake. Lihatlah, saya sedang membuat kue yang enak. Number 2, listen. My sister is singing my favorite song. Dengarkan, kakakku sedang menyanyikan lagu favorit saya. Jadi selain digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, juga digunakan oleh kalimat perintah yang diawali dengan kata look dan listen. Present continuous tense. Yang terakhir adalah adverb of time for present continuous tense. Yang pertama ada kata now, yang kedua at present, yang ketiga at the moment. Artinya semuanya adalah sekarang atau saat ini. Contohnya, we are studying English with Mrs. Suharmi now. Kita sedang belajar bahasa Inggris dengan Ibu Suharmi saat ini atau sekarang. My parents are going to Yogyakarta at present. Orang tuaku sedang pergi ke Yogyakarta saat ini atau sekarang. The cat is giving birth in the cupboard at the moment. Kucingku atau kucing itu sedang melahirkan di lemari saat ini. Adverb of time atau kata keterangan waktu yang dimiliki oleh present continuous tense ada now, at present, at the moment. Baik, sudah berakhir materi kita hari ini. Intinya saat ini kita sedang belajar tentang present continuous tense. Kita menggunakan present continuous tense untuk menjelaskan bahwa kegiatan itu saat ini sedang berlangsung. Apabila kalian ingin membuat kalimat bahasa Inggris menggunakan kata sedang, maka kalimat kalian nanti akan bertenses present continuous tense. Cirinya adalah to be diikuti oleh verb yang ditambah akhiran ing. Well, I think that's enough for our discussion today. For my explanation now, I hope that it will be useful for you. Thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.